Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengejar kesempurnaan akhirat. Supaya kita menjadi profesor di negeri akhirat. Nah, itu sekurang-kurang sarjana di negeri akhirat. Baru kita dapat mencapai kesenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas, yang disebutnya dengan dakhalal jannah. Ini yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kita jangan lalai daripada ilmu. Nah itu, jika sudah sempurna ilmu dan iman, baru dia amal ibadah. Ini kita sudah terbalik. Kita amal ibadah dulu. Nah itu, baru kita menyusul ilmu dan iman. Alhamdulillah. Kalau masih bisa kita menyusul, yang takut tidak tersusul lagi. Karena sudah asiknya melakukan amal ibadah, tidak akan peduli kepada ilmu lagi. Contoh di atas sudah dijadikan oleh Allah untuk peringatan kepada kita hamba sihba kita. 200 tahun tidak lepas tapak kakinya daripada tikar sejadah. Itu. 200 tahun melakukan amal ibadah. Akhirnya masih kafir. Apalah artinya? Bukan tidak ada contoh tauladan, ada contoh tauladan. Tapi kita tidak menyentuh itu. Itu. Nah, kita ikut lagi. Ya. Bukan ikut Allah. Sedangkan Allah menunjukkan kepada semua hambanya. Ikutlah Rasul. Bukan ikut Allah, bukan ikut Tuhan. Tapi kita masih banyak mengikut Tuhan, mengikut Allah. Yang penting Allah, yang penting Tuhan. Tidak peduli siapa. Sedangkan Allah sudah jelas mengatakan, bukan ikut aku. Kalau mau selamat dunia akhirat. Kalau mau senang dunia akhirat, bukan ikut aku, kata Allah. Ikut Rasul. Maka tegas Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Salah ada atas diri Rasul. Suri tauladan yang baik bagi kamu. Itu kata Allah. Jadi tidak ada yang baik, kata Allah, selain daripada Rasul. Nah, jadi kita banyak mensepilihkan Rasul. Kenapa kita anggap Rasul itu nomor 2? Allah nomor 1. Ini terbalik. Terbalik. Tidak ada Allah kalau tidak ada Rasul. Contoh. 571 tahun. Umat sebelum Muhammad tak bertuhan, tak tahu dengan Allah. Itu maka dikatakan jahiliyah, duduk sangat. Kenapa? Tak tahu dengan Tuhan. Itu kenapa? Karena tidak ada Rasul. Nah itu karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya yang telah bodoh di muka bumi ini sudah 571 tahun. Baru lagi utusnya, kekasihnya Muhammad ini. Kekasihnya yang diutusnya, yang tidak terpisah dengan dirinya. Itu yang diutusnya. Untuk mempertunjukkan dan memperkenalkan diri Tuhan itu. Nah, itu maka kalau tidak ada yang mempertunjukkan, tidak ada yang tahu dengan Tuhan. Tidak ada. Karena ada yang mempertunjukkan adanya Tuhan itu. Barulah kita punya Tuhan. Kalau kita tahu sama sekali kita dengan Tuhan. Nah, contoh orang jahiliyah itu. Maka turunlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah orang bertuhan.
Jadi orang yang bertuhan itu dinamakan Islam. Orang yang tidak bertuhan itu dikatakan jahiliyah. Itu. Itu yang jahil sangat. Pertama tidak tahu dengan dirinya, kedua tidak tahu dengan Tuhannya. Itulah jahiliyah. Maka sesuka hati berbuat di muka bumi ini. Itu jahiliyah. Nah, jadi dengan adanya utusan Allah, dengan adanya kekasih Allah di muka bumi ini, mempertunjukkan adanya Allah, menunjukkan yang hak, menunjukkan yang batal, barulah timbul Islam. Maka berangsur-angsurlah jahiliyah itu hapus. Itu. Maka timbul Islam. Arti Islam itu selamat daripada jahiliyah. Itu. Nah, itulah sampai sekarang. Itu. Jadi siapa yang tahu dengan Tuhan, Islam, tak tahu dengan Tuhan, jahiliyah. Itu bukan dulu saja. Sekarang pun gitu juga. Itu. Nah, jadi itulah tugas Rasulullah menunjukkan adanya Tuhan. Itu. Jadi kemudian Rasulullah lagi mengatakan yang mana ilmu yang bisa menyelamatkan umat ini di akhirat. Yang mana ilmunya? Nah, maka Rasul mengatakan talibul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maksudnya bermula menuntut ilmu fardu ain atas muslim laki-laki dan muslim perempuan yang akil balik. Itulah ilmu yang bisa menyelamatkan umat di akhirat. Pertama, ilmu apa? Pertama, ilmu usuluddin. Kedua, ilmu tasawuf. Yang ketiga, ilmu fikih. Itu menurut daripada sunnah. Kalau menurut daripada hadis, pertama ilmu usuluddin, kedua ilmu fikih, dan ketiga ilmu tasawuf. Itu. Nah, yang mana ilmu usuluddin? Ilmu usuluddin mengetahui Tuhan. Yang mana yang dimaksud dengan Tuhan itu? Yang dimaksud dengan Tuhan itu dia ada zatnya, dirinya. Dia ada sifatnya, yaitu namanya, apa asmanya. Yang ketiga, yaitu asmanya, yaitu namanya. Yang keempat, af'alnya. Itulah Tuhan. Tuhan itu nama pangkatnya, dan Allah itu adalah nama dirinya. Maka 99 nama yang dipertunjukkannya dari mulai Allah, Rahman, Rahim, Ahad, Wahid, Maujud, Jawad, Basit, Karim, sampai sabur 99. Jadi yang 99 ini nama sifat. Ya, nama sifat, bukan nama zat. Nama zat satu, itu yang dirahasiakannya. Nah, itulah diri Tuhan. Nah, itulah yang dihabarkan, yang dipertunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang dikatakan zat Allah itu? Nah, itu. Mana yang dikatakan sifat Allah itu? Dan mana yang dikatakan asma Allah itu. Dan mana yang dikatakan af'al Allah itu. Inilah baru kita jadi Islam. Jadi kalau kita tidak mengetahui yang 4 martabat ini, belum kita termasuk dalam Islam yang sempurna. Baru mulai calon Islam. Itu. Jadi jika sudah keempatnya itu dapat kita kenal, dapat kita ketahui, baru kita termasuk golongan Islam.
Itu. Nah, jadi kemudian yang kedua ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu menghadap kepada zatnya yang maha suci. Nah, itu menghadap. Bukan lagi mengetahui ya. Kan berbeda. Mengetahui dengan menghadap. Berbeda. Nah, kenapa? Maka mesti menghadap. Kita pasti akan menghadap. Kembali ke mana? Nah, coba kemana pulang? Pulang menghadap kepada zat yang maha suci. Apabila tidak dapat menghadap kepada zat yang maha suci, sudah jelas kita neraka. Coba. Itu yang dikatakan oleh Allah, kita hanya merugi ke dunia ini. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia sangat merugi. Beramal pun kita merugi, tidak beramal apalagi. Kenapa? Karena kita beramal, beribadah, tak tahu orang Tuhan. Kan ini menghadap. Cuma hanya muji namanya aja. Sampai di mana kita memuji nama? Hanya namanya saja dipuji. Nah, jadi orangnya tidak perlu dikenali. Nah, itu. Jadi sekarang, satu contoh. Dan iktibar, karena dalam Al-Quran itu 1000 ayat, itu ya untuk iktibar al-misal. Ibu punya anak yang sangat dicintai. Kemudian, entah di manalah dia bertempat tinggal untuk mencari kehidupan. Jadi, ibu selalu memanggil anakku, pulanglah kamu, aku sangat merindukan. Aku akan memberikan kesenangan kepadamu. Marilah, datanglah menghadap kepadaku. Kata kita seorang ibu. Datang si anak pun demikian juga. Gitu. Jadi anaknya ada dua. Itu. Ada anak yang patuh, ada yang tidak patuh. Kalau tidak patuh, dia tidak peduli. Itu. Jadi kalau yang patuh, senantiasa dia menyebut ibunya. Ibu, 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 ibu. Saya akan datang menghadap kepada ibu. Itu. Doakanlah ibu. Itu. Supaya saya kembali kepada ibu dengan selamat. Itu. Jadi berjalanlah dia kembali menuju ibunya pulang. Gitu. Jadi waktu pulang itu tetap dipujinya. Nama ibunya ibu. 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 Tapi tak kenal lagi kepada rupa ibu. Tak kenal lagi kepada diri ibu. Cuma hanya tinggal nama saja yang dikenal. Maka itulah sepanjang jalan ibu. 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 Sudah di hadapan ibu. Kata ibu, aku nih ibumu. Ibu. 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 Kita bilang, macam mana coba? Aku inilah ibumu. Lihatlah wajahku dan hadaplah diriku. Ibu. 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 Kita bilang, kenapa? Karena mata kita tertutup. Karena mata kita tidak terbuka. Itu. Jadi kita ini menghadap kepada ibu, kita bukalah mata. Kita ingatlah bagaimana wajah ibu dan bagaimana sekarang diri ibu itu. Nah, baru kita datang. Jadi apabila kita sudah dekat, kita tidak membilang ibu lagi. Hanya tinggal kita memandang. Dan kemudian merangkul tubuhnya, dirinya, dipandang wajahnya, kemudian dipeluklah dirinya. Ibuku. Bagaimana pula ibu? Anakku. Nah, inilah ayat yang berbunyi, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa hambaku yang tenang. Jadi yang menuju kepada perempuan ibu itu jiwa. Itu. Kembalilah menghadap kepada diriku dengan hati yang rida dan aku ridai. Masuklah ke dalam gulungan jamaah hamba-hambaku dan masuk ke dalam surgaku. Nah, itu. Masuk ke dalam kesenangan. Menghadap kepada ibu tadi kalau seorang anak. Begitulah kita ini hamba terhadap kepada Allah yang disebut dengan ilmu tasawuf. Nah, jadi dua itu kita Allah. Itu dalam perjalanan. Nah, sesudah sampai ke tempat, kita tidak bilang Allah lagi. Nah, itu. Kita kemana? Mengikut petunjuk Rasulullah, petunjuk Al-Quran. Fa'alinama tuwallu pasamma wajahullah. Barang kemana hadap kamu di sana wajah Allah. Enggak lagi Allah. Hanya memandang wajahnya yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Hanya memandang wajah yang tidak ada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu dua pun. Dia yang amat mendengar dan dia yang amat melihat. Itulah wajahnya yang suci, yang kita pandang. Kemudian baru kita hadap zatnya yang maha suci, dirinya yang maha suci. Yang mana dirinya yang maha suci? Yang masrah pada sekalian alam. Wallahu muhitun bil alamin. Yang mana yang merata, yang muhit di semesta alam, itulah yang hidup, yang tidak bisa mati. Dari situlah sumber kenikmatan. Baik nikmat yang kita rasakan di dunia ini, ataupun nikmat yang akan kita rasakan di akhirat nanti. Itulah yang hidup, yang tidak bisa mati. Nah, barulah kita berpadu dengan diri Allah itu. La maujudun illallah. Tidak ada yang ada. Yang ada itu semata-mata adalah wujud Allah ataupun diri Allah. Nah, inilah perjalanan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita kemari. Kemudian jika sudah dapat kita berpadu, sudah dapat kita menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri Allah. Nah, barulah kita beribadah. Barulah kita salat. Itu salat ini hijrah ke Madinah. Nah, itu mengetahui zat sifat asma af'al tadi maka al-mukarramah. Nabi berada di Jabal Qudus beserta umat. Kemudian menghadap kepada zat Allah ini. Nabi waktu melakukan Isra dan Mi'raj satu malam. Kemudian baru hijrah ke Madinah. Baru melakukan amal ibadah. Kan terbalik kita kan. Akhir kita baru melakukan amal ibadah. Ini kita duluan sudah amal ibadah. Baru 6 tahun, 7 tahun dah ibadah. Ilmu berada. Coba macam mana? Coba buka kasur asrar. Heran aku akan hambaku, kata Tuhan. Yang bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah. Mempadamkan ilmu yang sedikit. Ilmu baru sedikit. Coba macam mana? Itu. Jadi macam mana mau sempurna ibadah kita? Bukan kita meninggalkan ibadah. Tapi ibadah itu yang sempurna. Yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Jika sudah kita berilmu. Jika sudah kita beriman.
Baru kita menegakkan salat seperti yang dikehendaki oleh Allah. Yang mana salat yang dikehendaki oleh Allah? Kata aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, sangat beruntung bagi orang yang beriman. Itu. Yang mana dia beruntung? Salatnya khusyuk di dalamnya. Itu. Jadi di waktu dia menegakkan salat itu adalah kehusukan di dalam salat itu. Arti khusyuk itu adalah ingatan yang berpadu. Ingatan yang mesra kepada zat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Syafiat Tarikat nomor 2 daripada Naqsabandiyah, menetapkan ingatan pada zat Allah yang Maha Suci. Itu maksudnya. Jadi supaya tetap ingatan kepada zat yang Maha Suci. Jika sudah tetap ingatan kepada zat yang Maha Suci, inilah orang yang sudah kembali. Inilah orang yang mati sebelum mati, mautu qabla anta mautu, kata Nabi. Matikan diri kamu dahulu daripada mati kamu. Jadi kita tidak memikirkan mati lagi. Itu. Susahkah atau senang mati itu? Sakitkah? Atau enakkah mati itu? Tidak memikirkan itu lagi. Itu kalau kita sudah mati. Kalau kita sudah pulang kepada Allah, yang kita dahulukan pulang kepada itu ilmu yang akan membawa diri kita. Jadi ilmu kita dulukan, diri kita hanya tinggal menunggu. Sampai saat dan waktu, maka kita ikut ilmu itulah pulang. Jadi tidak kita kesasar. Jadi kalau tak berilmu, kita pasti sesat. Ini maksudnya. Jadi apabila kita tidak berilmu dan tidak beriman, yang mana salat yang kita kerjakan itu? Cobalah periksa. Salat yang kita kerjakan, yang dikatakan Allah di surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Celaka orang yang salat yang lalai daripada ingatan. Ingatan itu tidak menatap kemana-mana ingatan. Itu ingatan yang lalai. Itu celaka, kata Allah. Marah Tuhan itu, perlu dimatakan celaka itu. Jadi kita salat dimarah Tuhan. Bukan kita salat adalah dicintai Tuhan. Itu. Begitu juga kalau kita melakukan puasa. Jika pakai ilmu dan iman, puasa itu nikmat. Tetapi waktu kita kerjakan, azab, hanya lapar. Kenapa? Karena belum kita punya iman. Itu berbuka itu nikmat dan masa berpuasa itu nikmat. Itu yang dimaksud oleh Allah jika kita berilmu dan beriman. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Zakat itu kita menerima 2 keuntungan. Bukan kerugian. Apa keuntungannya? Diberikan Allah keberkatan dan kemudian kesucian. Itulah orang yang mengeluarkan zakat. Itulah orang yang berberkat. Itulah orang yang suci. Itu ajarakallahu fima ataita wa baraka fima baqaita wa jallahu laka tahura. Itu kata Nabi. Kemudian jika dia melaksanakan ibadah haji, maka dia dapatlah menerima haji itu mabrur ataupun mabrura. Apa arti mabrur itu? Surga. Itu maka Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya sama wukuf di padang Arafah. Itulah panggilan tadi. Itu. Apabila kita sampai ke Arafah, maka sampailah panggilan Allah itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kata zat Allah.
Jadi yang mana yang dipanggil? Jiwa kita, bukan ruh kita, bukan badan kita. Nah itu. Badan kita sudah kita ihramkan. Itu maka kita memakai ihram. Arti ihram itu dikapankan. Itu badan jasmani kita. Sudah kita kapankan. Kalau kita ke Madinah di Bid Ali. Kalau kita dari Jeddah, ya di Jeddah itulah. Nah, itu mematikan diri tadi. Nah, itu dimandikan. Badan jasmani kita dikafankan dan disembahyangkan. Nah itu. Itulah kita memakai pakaian ihram itu. Ihram itu kan kapan itu. Kalau di sini kita kan kapan. Kemudian barulah dibawa oleh ruh kita badan itu. Kemana dibawa ruh kita itu menuju rumah Allah. Itulah Baitullah. Dikembalikanlah ke rumah Allah. Diserahkan oleh ruh kita itu ke rumah Allah. Nah itu. Jika sudah dia menyerahkan badan jasmani kita itu ke rumah Allah. Siapa yang menyerahkan itu? Adalah ruhani kita. Ruhani kita itu adalah malaikat. Nah itu dikatakan malaikat itu di dalam diri kita ruh. Nah itu kalau di luar dia malaikat. Nah itu. Nah maka dia menundukkan dirinya kepada Allah bahasa dia malaikat membawa badan jasmaninya manusia. Nah itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Tawaf. Tawaf. Jadi 7 putaran. Nah itu. Karena 7 martabat rumah Allah itu. Nah, barulah diserahkan oleh roh kita, badan jasmani kita. Jika sudah diterima oleh Allah, badan jasmani kita, barulah rohani kita mendapat keampunan dan kesucian. Itu. Maka habislah tugasnya. Maka bersambung kepada jiwa kita, nurani kita. Itulah nyawa kita. Rohani kita sudah sampai di Baitullah, sudah dia berhenti di Baitullah, sudah mendapat keampunan dari Allah. Itu. Sudah dia mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wal nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, jadi itulah ruhani kita. Tinggallah dia sudah di rumah Allah di Baitullah, maka bangunlah jiwa kita. Yang mana bangunnya jiwa kita itu? Itulah sa'i, safa dan marwah. Nah itu dikatakan sa'i, safa dan marwah. Itu. Kemudian dari bukit Safa, kemudian baru menuju kepada Marwah, sampai di Marwah kembali kepada Safa, sampai ke Safa berbaliklah kepada Baitullah, berdoa menghadap ke Baitullah, karena jasmani kita dan rohani kita sudah sempurna di sana mendapat keampunan dari Allah. Begitulah 7 kali ulang, maka bangunlah jiwa kita yang suci itu. Nah, maka hari yang ke-8 daripada Arafah, maka berangkatlah dia ke Arafah.
Jadi jiwa tadi kemana? Jadi jiwa kita yang suci tadi, yang sudah membawa rohaninya yang suci, rohaninya sudah membawa jasmaninya yang suci, barulah jiwanya yang suci menghadap kepada Zat Allah yang Maha Suci. Inilah wukuf di Arafah. Itu maka tidak boleh terlindung oleh bangunan, tidak boleh terlindung oleh tanam-tanaman. Jadi kita di tempat yang lepas. Itu matahari yang langsung kepada diri kita. Karena kita mengambil daripada wukuf itu adalah di hawa yang panas itu. Itu. Jadi yang panas itu apa itu? Coba periksa di dalam tubuh kita. Yang sejuk ada. Ya kan? Itu. Yang berhembus ada. Yang keras ada. Yang panas ada. Jadi yang mana yang sebenarnya diri kita yang mana? Coba periksa. Kalau tidak ada yang panas lagi macam mana? Tidak ada yang panas lagi macam mana? Mati kan? Macam mana di Tuhan ini? Jadi yang mana yang Tuhan itu? Yang dunia itu yang panas. Yang dunia itu yang panas. Yang panas kan? Kenapa maka orang lagi di Arafah? Apa yang panas? Tidak sedikit 99% umat manusia yang sekarang merasakan identitas lari dari yang panas, lari meninggalkan Tuhannya. Bagaimana mau haji? Ditinggalkan Tuhannya. Awas ya, kata pemimpin. Jangan kepanasannya berbahaya. Sekian puluh derajat, sekian ratus derajat panasnya akan membahayakan kepada kita. Kenapa maka seperti itu tertunduk? Kenapa seperti itu pemimpin? Coba, orang yang tak tahu berkaburan ya semua. Lakulah karena panas. Yang ada pohonnya di bawah pohon lah, yang ada semua masuk kakinya lah semua. Mana ukur? Ukur bukan kima, ukur bukan pohon. Yang panas